Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 1.2. Saya Rosidiva Yulia Nugroho, CGB Angkatan 11 kelas 277, Kabupaten Ngawi. Dan dalam modul ini kita akan membahas tentang nilai dalam guru penggerak. Kesuksesan adalah cermin diri kita saat ini. Ketika kita melewati hari-hari, kita tidak sadar bahwa kita telah belajar banyak hal dari rangkaian program pendidikan guru penggerak. Kita tidak sadar bahwa kita telah mengembangkan kemampuan-kemampuan, mengumpulkan pengalaman-pengalaman, dan memperkuat karakter-karakter kita. Tapi ketika kita melihat ke depan, kita akan menemukan bahwa semua itu telah membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Masa depan kita adalah cerminan dari semua yang kita lakukan sekarang. Jika kita terus berjuang dan berkorban, maka masa depan kita akan menjadi lebih cerah dan lebih indah. Kita tidak perlu takut untuk tidak tahu apa yang akan datang, karena kita telah belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kita harus terus bergerak dan percaya diri, karena masa depan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita harus terus belajar, meningkatkan diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Dan ketika kita melihat ke depan, kita akan menemukan bahwa masa depan adalah cerminan dari semua usaha yang kita lakukan sekarang ini. Berikut adalah nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpusat atau berpihak pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, reflektif. Dan yang kelima, mandiri. Lalu dari 5 nilai guru penggerak, apa yang harus kita lakukan? Mengingat pentingnya poin-poin 5 nilai sebagai seorang guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami sudut pandang dengan luas dan menempatkan diri. Yang ketiga, menerapkan nilai terhadap pembelajaran di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, menganalisa kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Yang kelima, merefleksi diri dan merubah diri lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab kita. Lalu yang keenam, aktif mengembangkan hasil dari pembelajaran diri yang sudah didapatkan. Selain nilai, ada pula peran guru penggerak. Di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Agenda materi ini yaitu kita menggambarkan 3 tahun ke depan setelah mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak. Nilai-nilai apa saja yang bisa diterapkan? Yang pertama, berpihak pada murid. Artinya guru penggerak mempunyai prinsip ini diterapkan dengan mengakui keunikan dan kebutuhan individu, serta mengembangkan kapasitas belajar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip ini juga mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar siswa dan mengatur materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dan dalam kurikulum Merdeka, kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Program yang pertama dari berpihak pada murid, yaitu menghargai bakat dan kelebihan setiap siswa. Sebagai guru penggerak tidak hanya fokus pada kekurangan dan kesalahan siswa, tetapi juga pada kelebihan dan bakatnya, sehingga bisa menerapkan model dan metode pembelajaran yang interaktif. Karena anak diciptakan masing-masing dengan bakat yang luar biasa. Lalu yang kedua, mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi.
Sebagai guru penggerak mengantarkan materi yang berbeda cara sesuai dengan kebutuhan siswa. Perlunya ada diagnostik tes untuk mengetahui bakat dan minat anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Sebagai guru penggerak, menjadikan pembelajaran yang sangat menyenangkan dengan menyajikan ice breaking, kesepakatan kelas, dan permainan pembelajaran atau yang dikenal dengan teaching game for understanding. Yang keempat, memberikan perhatian khusus pada siswa yang kesulitan. Sebagai guru penggerak, berusaha untuk memahami kebutuhan dan kelemahan siswa dan memberikan bantuan yang diperlukan agar siswa bisa lebih mudah memahami materi. Bisa membentuk kelompok kecil agar memudahkan untuk penyampaian materi. Yang kelima, membantu siswa dalam mengembangkan soft skill. Artinya di sini sebagai guru penggerak mendampingi dalam pengembangan soft skill seperti cara berkomunikasi, teamwork, dan problem solving. Guru berusaha untuk membuat siswa dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam berbagai situasi, terutama juga bernalar kritis atau yang kita kenal dengan critical thinking. Nilai yang kedua yaitu kolaboratif. Guru penggerak mempunyai prinsip agar dapat bekerja sama dengan siswa, teman sejawat, dan stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Dari nilai kolaboratif, program pertama yang bisa dikembangkan atau dilaksanakan yaitu membuat tim pengajar atau tim teaching. Sebagai guru penggerak dapat membentuk atau mengajak tim pengajar yang terdiri dari beberapa guru. Maka tim tersebut dapat bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan pelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dikarenakan antara guru satu dan guru lainnya bisa saling melengkapi. Yang kedua yaitu mengadakan atau mengikuti workshop dan seminar untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri dan tim lainnya, serta meningkatkan jaringan profesionalisme sebagai guru. Yang ketiga yaitu mengadakan acara dalam komunitas belajar atau MGMP. Sebagai guru penggerak, bisa mengadakan acara komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun anggota terhadap pentingnya pendidikan dan meningkatkan kepedulian masyarakat juga terhadap pendidikan. Program yang keempat yaitu mengembangkan program kerjasama P5. Bisa bekerjasama dengan pihak luar seperti masyarakat, orang tua atau wali murid, industri maupun guru lain yang dapat membantu siswa mempraktekkan kemampuan serta keterampilan mereka langsung nantinya. Yang kelima, mengadakan kontes dan kompetisi berbasis pendidikan. Adapun kontes dan kompetisi ini bisa dikerjakan bersama rekan guru lain agar berjalan dengan lancar demi meningkatkan motivasi belajar, berprestasi pada siswa, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang pendidikan khususnya. Lalu untuk program yang terakhir yaitu mengembangkan konten edukatif bersama. Sebagai guru penggerak bisa mengajak rekan guru lain untuk mengembangkan konten edukatif seperti contohnya podcast bersama guru maupun murid atau yang lain, mengembangkan karya e-book guru, mengadakan webinar, dan lain sebagainya. Nilai yang ketiga yaitu inovatif. Guru penggerak harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru dan kreativitas
dalam proses pengajaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kemampuan profesionalisme sebagai guru. Contoh nilai inovatif program yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang adaptif. Maksudnya, program ini agar siswa mudah memahami materi, sekaligus memahami penggunaan seperti contohnya teknologi masa kini, yaitu Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua yaitu mengembangkan program pengembangan karir. Sebagai guru penggerak dapat mengembangkan program pengembangan karir untuk siswa, agar siswa bisa memiliki kemampuan untuk menjadi mentor untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Program yang ketiga yaitu mengembangkan konten desain pembelajaran. Guru penggerak dapat mengembangkan desain pembelajaran yang nantinya bisa dijadikan konten sebagai pengimbasan slogan guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Program yang keempat yaitu mengembangkan multilingual day. Di sini agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah, seperti contohnya Senin English Day, berarti menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, dan Jumat Jawa atau Jumat menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Lalu program inovatif yang terakhir yaitu membina kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus keterampilan. Sebagai guru penggerak harus memberikan contoh aksi nyata untuk pengembangan keterampilan ataupun prestasi sesuai bakat dan minat anak. Karena kedepannya anak akan menjalani kehidupan sesuai aksi nyatanya. Nilai yang keempat yaitu reflektif. Guru penggerak harus mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi hal-hal yang telah berjalan baik serta menentukan area yang perlu diperbaiki. Lalu tidak lupa mengevaluasi agar dapat menindaklanjuti hasil upaya pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Program nilai reflektif yang pertama yaitu membuat reflektif journaling. Sebagai guru penggerak, membuat jurnal kegiatan yang telah dilakukan, mencari tahu apa yang telah dipelajari dan apa yang perlu ditingkatkan dari siswa. Bisa dalam bentuk video, agar dapat menyampaikan termasuk perasaan siswa bagaimana saat menerima materi, pikiran dan pengalaman yang diperoleh saat itu. Yang kedua yaitu membuat peer coaching. Sebagai guru penggerak melakukan komunikasi, penilaian diri dengan rekan-rekan sejawat untuk mendapatkan feedback dan saran tentang cara meningkatkan kualitas pengajaran. Mungkin sebagai guru satu dan guru lainnya memiliki metode dan cara pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu mengadakan diskusi dengan orang tua siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan prestasi siswa dan mendapatkan umpan balik dari orang tua atau wali murid siswa. Adapun saran dan kritikan untuk membangun bagaimana kita terus memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada siswa. Program yang keempat yaitu mengikuti rapat evaluasi. Rapat evaluasi ini dijadikan sebagai pembelajaran oleh guru maupun seluruh warga sekolah, karyawan
karyawan karyawati, serta siswa agar pendidikan di suatu instansi tersebut bisa lebih maju. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah mandiri. Guru penggerak harus mampu mendorong dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, untuk memulai sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu terkait dengan perubahan apa yang diinginkan. Program dari nilai mandiri yang pertama yaitu mengajarkan siswa mengolah lahan sekolah. Sebagai guru penggerak dapat memberikan contoh kemandirian untuk menambah wawasan bekal hidup keberlangsungan nantinya. Di antaranya, mengolah lahan sekolah dengan menanam dan memelihara tanaman obat keluarga ataupun yang lainnya yang sifatnya adalah penghijauan. Yang kedua yaitu mengembangkan keprofesionalisme sebagai pendidik. Sebagai guru penggerak, mengikuti sesi pelatihan, workshop atau konferensi untuk meningkatkan keterampilannya dan pengetahuannya tanpa ada pengawasan ataupun suruhan dari orang lain. Yang ketiga yaitu mengikuti program guru lanjutan. Sebagai guru penggerak berinisiatif untuk selalu mengupdate diri, mengikuti program-program dari kementerian ataupun dinas pendidikan. Di antaranya sekarang ini yaitu pendidikan guru penggerak. Setelah itu mengikuti PP atau pengajar praktik, selanjutnya fasilitator dan instruktur Balai Besar Guru Penggerak. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan waktu. Sebagai guru penggerak harus mampu membuat jadwal yang efektif dan mengatur prioritas tugasnya. Tidak boleh tugas sebagai guru dilaksanakan setengah-setengah karena bertabrakan dengan jadwal yang lainnya. Seperti itu contohnya. Maka dari itu kita di pendidikan guru penggerak diajarkan harus mampu benar-benar menata jadwal dengan segala resiko dan konsekuensinya. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan beradaptasi. Sebagai guru penggerak mampu mengadaptasi diri dengan perubahan lingkungan dan situasi dengan cepat, serta selalu mengutamakan komunikasi dengan sangat baik. Dari pendidikan guru penggerak inilah saya mendapatkan sangat banyak ilmu yang berkaitan tentang ini. Program yang terakhir yaitu mengembangkan teknologi edukasi. Sebagai guru penggerak berinisiatif untuk membuat konten-konten pembelajaran secara digital untuk dokumentasi pribadi dan juga bahan pembelajaran bagi siswa, agar siswa mudah mengakses dan belajar dimanapun tempatnya. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan sesuatu untuk Bapak Ibu Guru di Indonesia. Sebagai guru, kita memiliki kesempatan besar untuk menjadi bagian dari perubahan dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik. Kita tidak hanya harus menjadi guru yang sesuai dengan prosedur, tetapi juga menjadi mentor yang inspiratif dan motivasi. Belajarlah untuk berbagi ilmu, bukan hanya mempertahankan kesadaran. Dan jadilah penggerak guru yang lain, bukan hanya bagian dari gerakan saja.
Dalam hal ini, kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan siswa dan orang tua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi upaya yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam segala aspek diri sendiri dan menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Saya Rusideva Yulia Nugroho pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.